10 cara membuat area cuci baju laundry ala rumah Jepang. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua. Kadang area cuci itu tempat paling jujur di rumah. Disitulah capek numpuk, emosi ikut lembab, dan niat nyuci berubah jadi tarik napas panjang dulu. Mesin cuci berdiri setia, tapi sekelilingnya penuh drama. Deterjen setengah botol, ember nggak jelas fungsinya, hanger berjatuhan, dan kita berdiri di tengahnya sambil mikir, kenapa cuma nyuci baju? Rasanya kayak ujian hidup. Banyak ibu ngerasa capeknya bukan karena nyuci, tapi karena ruangnya berisik secara visual. Mata belum mulai kerja, hati sudah lelah duluan. Area cuci jadi tempat numpuk barang sisa, titipan, dan benda yang katanya masih kepakai, tapi nyatanya cuma jadi saksi bisu kekacauan. Rumah Jepang kelihatannya tenang, bukan karena penghuninya rajin luar biasa, tapi karena ruangnya nggak ikut nyusahin. Yang bikin nyentil, kita sering nyalahin diri sendiri, ngerasa kurang rapi, kurang rajin, kurang disiplin. Padahal yang salah seringkali desain dan kebiasaan ruangnya. Area cuci seharusnya bantu kita bernapas, bukan nambah beban mental. Dari sinilah obrolan ini dimulai, tentang gimana area kecil di rumah bisa mengubah mood, energi, dan cara kita menjalani hari. Cara pertama itu, jujur saja yang paling berat secara emosional, yaitu berani buang barang yang jarang dipakai di area cuci. Contohnya ember retak yang katanya masih bisa dipakai, botol deterjen kosong yang disimpan karena sayang, atau sikat tua yang bulunya sudah lemes tapi tetap dipertahankan. Di rumah Jepang, area cuci itu fungsional banget. Tidak ada rasa tidak enakan sama barang. Begitu barang tidak dipakai rutin, langsung keluar. Ajaibnya, setelah dibuang, area terasa lebih luas dan hati juga lebih plong. Kayak habis decluttering perasaan sendiri. Cara kedua adalah satu fungsi, satu tempat. Dan ini sering bikin kita ketawa sendiri karena ternyata selama ini kita terlalu multitasking. Area cuci sering jadi tempat nyimpen sapu, pel, galon kosong, bahkan kadang kardus belanja online. Di rumah Jepang, deterjen punya rak sendiri, hanger punya tempat sendiri, alat bersih-bersih tidak nyasar kemana-mana. Hasilnya, saat nyuci, kita tidak sambil ngomel cari barang, dan energi kita tidak kebuang buat hal sepele. Cara ketiga soal warna, yang kelihatannya sepele tapi efeknya besar banget ke mood. Coba bandingkan area cuci yang temboknya penuh warna gelap dan ramai, dengan yang warnanya netral dan tenang. Putih, krem, atau abu muda itu bukan cuma cantik, tapi bikin ruangan terasa bersih, walau habis dipakai. Makanya di Jepang, warna area cuci jarang neko-neko, karena mereka mikirin kenyamanan mata setelah capek seharian. Cara keempat adalah menyimpan barang secara vertikal. Ini penyelamat buat rumah kecil. Daripada lantai penuh ember dan keranjang, mending rak naik ke dinding. Contoh nyatanya, botol deterjen bisa disusun ke atas, hanger digantung, bahkan keranjang lipat bisa disimpan di dinding. Di rumah Jepang, lantai itu area suci, makin kosong makin mudah dibersihkan, dan makin enak dilihat. Cara kelima adalah mengurangi variasi produk. Dan ini sering bikin kita sadar betapa konsumtifnya kita selama ini. Satu area cuci bisa punya beberapa deterjen berbeda, pewangi macam-macam, pembersih khusus yang jarang dipakai. Di rumah Jepang, biasanya cukup satu produk yang multifungsi dan dipakai konsisten. Selain hemat uang, kepala juga tidak penuh mikir mau pakai yang mana. Cara keenam tentang sirkulasi udara yang sering kita abaikan, padahal efeknya besar banget. Area cuci yang pengap bikin baju lama kering, bau apek, dan bikin kita malas masuk ke situ. Rumah Jepang selalu memikirkan aliran udara. Walau cuma jendela kecil atau ventilasi sederhana, yang penting udara bisa bergerak dan lembab tidak terjebak.
Cara ketujuh adalah memilih keranjang baju yang ringan dan simpel. Bukan yang besar, tapi berat. Seringkali kita beli keranjang lucu, tapi beratnya bikin pundak pegal setiap hari. Di Jepang, keranjang baju itu ringan, mudah diangkat, dan tidak bikin badan tersiksa. Ini kelihatan kecil, tapi buat ibu yang nyuci hampir setiap hari, ini bentuk sayang ke tubuh sendiri. Cara ke-8 ini agak unik tapi masuk akal, yaitu jangan taruh barang emosional di area cuci. Area cuci bukan tempat menyimpan barang kenangan, hadiah lama, atau titipan orang. Barang seperti itu bikin visual penuh dan energi ruangan terasa berat. Di rumah Jepang, area cuci itu bersih secara fungsi dan perasaan. Jadi, kita masuk ke sana tanpa beban. Cara ke-9 adalah membuat alur kerja yang jelas dan tidak muter-muter. Baju kotor datang dari satu arah. Langsung masuk mesin, lalu ke jemuran, lalu ke tempat lipat, lalu keluar dari area cuci. Kalau kita harus bolak-balik bawa baju bersih lewat baju kotor, capeknya double dan rasanya tidak pernah selesai. Rumah Jepang selalu memikirkan alur sebelum beli perabot. Cara ke-10 adalah menata area cuci dengan logika, bukan gengsi atau estetik semata. Tidak semua area cuci harus kelihatan cantik di kamera, tapi harus nyaman dipakai setiap hari. Contohnya, gantungan jemur diletakkan sesuai tinggi tangan, bukan demi foto. Di rumah Jepang, kenyamanan dipakai lebih penting daripada terlihat mewah. Area cuci itu memang kelihatannya sepele, tapi anehnya, di sanalah emosi sering bocor pelan-pelan. Dari yang niatnya cuma nyuci, malah berakhir ngomel ke mesin cuci, yang nggak salah apa-apa. Lalu sadar capeknya bukan di tangan tapi di kepala. Karena ruang yang sempit dan berantakan itu, diam-diam ikut menekan hati. Pelan-pelan, kita belajar, rumah yang tertata bukan soal kelihatan pintar ngatur atau layak dipamerin, tapi soal memberi diri sendiri napas supaya rutinitas harian gak selalu terasa berat. Karena ternyata ketenangan itu bisa dimulai dari sudut kecil yang sering kita anggap remeh. Bahkan dari tempat nyuci baju yang biasanya cuma dapat sisa perhatian. Dan mungkin memang begini caranya hidup jadi lebih ringan. Bukan dengan rumah yang sempurna, tapi dengan ruang yang mendukung kita untuk tetap waras. Tetap senyum meski cucian belum habis. Dan tetap percaya bahwa merapikan satu sudut kecil hari ini adalah bentuk harapan kecil untuk besok yang sedikit lebih rapi, termasuk isi kepala kita sendiri. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.